Hubungan guru dan siswi ini semakin tak terkontrol. Terlihat keduanya sedang bermesraan di apartemen milik Yong Eun di malam hari. Saat itu Junki tidak menyadari bahwa sang istri mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata semua kemesraan itu hanya bayangan ketakutan dari Seon saja saat itu. Tak dapat dipungkiri hati dan perasaannya benar-benar hancur melihat sang suami mendatangi Yong Eun di apartemennya. Sedangkan di sini Junki sedang menuruti kemauan Yong Eun yang ingin berpegangan tangan dengan dirinya. Yong Eun sangat bahagia karena malam itu guru yang ia cintai mendatanginya dan bermain dengannya. Sejenak terlintas di pikiran Junki saat itu ingin melepaskan pegangannya saat itu agar Yong Eun terjatuh dan mati sehingga tidak ada lagi yang akan mengusik rumah tangganya. Tapi Junki tidak sampai hati melakukan hal itu. Ia tidak ingin membunuh seseorang. Terlebih lagi Yong Eun adalah siswi di sekolahnya. Di sini Junki memohon kepada Yong Eun untuk menghentikan semua ini. Ia tidak ingin Yong Eun terus mengusik rumah tangganya. Ia mengakui semua kesalahan yang telah ia lakukan terhadap Yong Eun adalah salah. Tapi Yong Eun tidak menerima semua permohonan Junki untuk menjauhi dirinya karena Yong Eun sangat mencintai Junki. Justru ia berkata penghalang mereka berdua adalah istri sang guru. Junki terus memohon agar Yong Eun melepaskannya dan menghentikan semua kegilaannya untuk mendapatkan dirinya. Tak lama Junki pun pergi meninggalkan Yong Eun yang masih terus menangis. Di sekolah Junki tidak fokus terhadap pekerjaannya. Pikirannya benar-benar berkecamuk saat itu. Sampai-sampai saat ada siswanya yang bertengkar pun ia sama sekali tidak mendengarnya. Sedangkan di sini terlihat Yong Eun sudah berada di rumah Junki bersama istrinya. Seon sengaja memperlihatkan foto-foto pernikahannya kepada Yong Eun. Sesuai yang diharapkan, Yong Eun terlihat cemburu. Ia tidak menyukai melihat foto-foto pernikahan sang guru dengan istrinya itu. Sempat terjadi perdebatan di antara kedua wanita itu. Bahkan di sini Seon berkata hubungan suami istri itu berbeda. Pernikahan berbeda dengan pacaran anak muda. Hubungan pacaran tidak ada janji, tidak ada tanggung jawab, tidak ada cincin, tidak menghabiskan uang sepeser pun. Kau tidak ada bedanya dengan sebuah mainan, dan jika sudah bosan maka apapun yang berhubungan denganmu maka tidak akan direspon sama sekali, bahkan telepon pun tidak akan diangkatnya, ucap Seon. Mendengar ucapan Seon membuat Yong Eun menggila. Ia tidak terima dianggap seperti mainan karena yang ia lakukan dengan sang guru adalah cinta. Tak lama Seon pun bertanya tentang hal-hal saat mereka bermesraan. Sontak saja sikap Yong Eun seketika berubah. Perlahan ia berkata-kata yang membuat Seon bersedih. Semakin Yong Eun berkata-kata tentang dirinya dan sang guru bermesraan, seketika itu pula air mata Seon pun jatuh membasahi pipinya. Tapi tak lama kemudian Yong Eun pun pingsan di sisi Seon. Ya, ternyata Seon telah mencampurkan obat penenang di minuman Yong Eun. Secepatnya Seon membawa Yong Eun menggunakan kursi roda yang telah ia siapkan. Seon meminta bantuan guru wanita ini untuk menemaninya membawa Yong Eun ke suatu tempat. Sempat tak mengerti dengan situasi yang ia hadapi sekarang ini. Kini guru ini mengetahui bahwa Yong Eun sedang hamil anak Junki, dan sekarang Seon akan membawa Yong Eun ke klinik aborsi untuk menggugurkan kandungan siswi cantik tersebut. Mendengar hal itu, guru cantik ini sempat menolak, tapi Seon terus memohon demi masa depan anak yang ia kandung sekarang ini. Mereka pun akhirnya sampai di klinik tersebut, dan kini Yong Eun pun mulai dilakukan tindakan oleh dokter di sana.